أليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesenangan lahiriah dan juga diberikan kepuasan batiniah serta tetap menjadi abdinya Allah, diberikan kesehatan dan kepuasan dalam kehidupannya. Allahumma birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kita sebut namanya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan dan diterimanya amal ibadahnya, diberikan rahmat di alam barjahnya, dijauhkan dari azab dan siksa kuburnya. Allahumma birlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah yang disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, karbun-karbun kita, sahabat dan saudara kita muslimin muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi'madhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, dan yang sakitnya sudah dalam keadaan yang di bawah ukuran kemampuan kemanusiaan sulit untuk disembuhkan, maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta sabila syafia ila shifauka sifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah untuk kebaikan negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa khusus untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah, meruqyah diri kita masing-masing, berharap Allah menjadikan diri-diri kita memiliki nafsu yang mutmainnah, yang selalu tenang, tentram dalam keadaan apapun, dengan sepenuh keyakinan, penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, dan hanya kepada Allah lah kita tambatkan hati kita. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang lain di dalam kalbu ini selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga bermohon kepada Allah dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing, dan juga memanfaatkan media secara bijak untuk kebaikan dan kemaslahatan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan silaturahim ini ke arah yang baik dan benar, sehingga kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan hidup sehat, beraktivitas
amalan yang soleh, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya, dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna taqabbal du'ana taqabbal ya karim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tunjukkan telapak tangan kita dan ucapkan sebelum kita dengan tiupan bernafaskan sholawat, hembuskan dengan nafas sholawat yang terindah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tanggal 9 bulan Zulhijjah tahun 1445. Mudah-mudahan yang sedang saum, yang sedang berniat untuk melaksanakan saum di hari ke-9 bulan Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah, kita diberikan bimbingan petunjuk sehingga saumnya benar, tidak dikotori dengan hal-hal yang akan menimbulkan batalnya niat dan juga batalnya dari keutamaan ibadah saumnya sendiri. Saum di hari Arafah, saum di tanggal 9 bulan Zulhijjah di tempat masing-masing tentunya akan memberikan informasi kepada kita tentang sebuah keistimewaan, bahwa akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa 700 hari saum dengan saum sehari-hari ini. Mudah-mudahan yang belum berniat termotivasi untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, semata-mata mengabdi kepada Allah, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena ya, hanya karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemampuan, diberikan kesempatan. Ya, peperiheun atau urang teh di Mina di Arafah ayeuna teu nu di dieu mayuk urang saum sadinten insyaallah moal paeh Bu nya lamun ngalaksanakeun saum. Alhamdulillah hari ini kita saksikan dari media digital ya, kita perhatikan kemarin alhamdulillah pelaksanaan wukuf di Arafah tertib, karena yang liar-liar, yang ilegal-ilegal dan yang sifatnya tidak resmi tidak bisa masuk ke kota ke Arafah. Konon kabarnya sampai 350.000 yang ditolak untuk masuk ke Padang Arafah, Masya Allah. Dan kita saksikan juga ratusan, ya mungkin bukan ratusan malah ya, ribuan orang yang tidak masuk ke Arafah dan karalang keliling di kota Mekah mau masuk ke Arafah ditolak. Di sini jalannya dipenet, di sini dipenet. Ya dipenet kan bahasa Brebes, bahasa Pekalongannya. Dihalangi, tidak bisa masuk, dijaga. Nah, kenapa? Mereka melanggar aturan yang diatur bersama-sama antara pemerintah Saudi dengan para
pemerintah, negara-negara, organisasi konferensi Islam tentang tata tertib jamaah. Apakah kita tidak ke sana? Kita belum ke sana, Bu. Ya, kalau dibolehkan pun kita mah belum tentu berangkat. Kenapa? Jangankan ke Eropa, ke Masjid Geta, gitu punya. Yo, jangankan harus jalan kaki 21 km dari kota Mekah menuju Eropa ke masjid nu deket gitu ini ya. Jangankan untuk berpanas-panas 42 derajat kemarin di Padang Eropa, di dia kakara panas saeutik geus halabahab jeung haus. Nah, puasa nanteknya gitu Bu ya. Jadi tong loba alasan, ngumul mangajedog gue di dia. Nyebutnya terus. Karena itu yuk yang sudah ada kereteng dalam kalbu kita, buktikan bahwa kita adalah muslim sejati yang menghargai informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa hari terindah dalam satu tahun adalah hari Arafah ya, yang bisa menjadikan kita semua mendapatkan kesempatan kalau kita beribadah dengan ikhlas. Hari ibadahna karena sarauge, karena istri mah tuh nanaonan. Ya, apalagi karena mertua lagi sekolah trek muji kita hartina ya gitu hayang kapuji ku partai ge partena ayeuna keur parebut kursi teu boro-boro mikirin rakyat ibunya nu kudu mah parebut deui hayang deui nyieun kadudukan mun perlu mah anakna bibina aceukna kabeh jadi pajabat ya, supaya ke gampang urang mun geus tarurut urang tewakan asupkeun ka panjara ibunya insya Allah. Nah, baum galak-galak teuing kudu ayeuna mah mun teu galak beak ku batur nya. Jadi urang teh kudu galak Pak Dede. Lamun kalampak kelempeng gitu geus prek-prek batur. Mentah kudu galak ali pengorak. Yes. Nah, gitu. Kakara 30 tembung semangat gitu ya. Ulah eleh nu 70 80 ya. Insya Allah. Yuk kita hari ini bersemangat untuk menjadi abdinya Allah karena tugas manusia itu hanya satu, mengabdi kepada Allah. Tugas manusia itu teu dititah neangan dahareun, teu dititah neangan rezeki, da eta mah geus pasti teu diteangan ge rezeki mah aya. Anapun urang maneangan eta teh kusabab urang taat ka Allah, yen rezeki maneh Dede aya di Bandung, maka ini ka Bandung, teu cicing di Garut. Rezekina aya di Bandung maka ka Bandung, namun rezekina aya di imah mah geus we ngajedog di imah. Leres gitu. Jadi inditna kaluar ti imah teh karena ngalaksanakeun ibadah karena Allah. Bukan neangan rezeki, da rezeki mah teu diteangan ge pasti aya gitu. Mal bohong Allah mah Bu. Rezeki manusia mah teu diteangan ge pasti kaya ya, tapi roba oge jelema nu neangan rezeki malah kabulang bentor kana pinjol tungtungna benjol. Nah, ayeuna keur usumnya gitu. Kudu ditepikeun gitu. Sabab naon presiden ge tapi ka nyarios tong ngarieum duit ka pinjol atuh teu dalil ka pinjol kapan dicontohan ku bapak loba nginjem duitnya rakyat oge miluan gitu. Dan rakyat mah kumaha pamimpin di mana-mana ge. Mun ayeuna resep pinjol berarti meureunan para pemimpin lagi resep benjol gitu ya. Neangan pinjaman ka itu ka dieu hayang nyieun ibu kota nginjem, hayang nyieun kereta api nginjem, hayang nyieun jalan nginjem, kabeh nginjem. Nu digadekeunana rakyat engke pajak ditaekeun. Ti mimiti isukan engke bakal lamun dahar Bapak Ibu di mana wae bakal kena pajak. Tukang congro ge bakal kena pajak. Hati-hati elaknya ya. Ayeuna lamun urang masuk ke rumah makan kakara arek daharnya sate disuguhkeun ka urang daharna ngan 50 ribuan. Kadang kali kadinya makan Anda dikenakan pajak. Itu terjadi dahar teh Bu ya. Yang daripada kena pajak nah ya. Tapi begitu suruh gue edit kan pajak untuk pembangunan, pajak untuk kita juga niatkan ikhlas. Kumaha cara dia baradog di paraok di barangsat tewakan derekeun ka suka miskinnya gitu. Caha nu bakal derekeunana urang. Makanya urang mun ningali aya korupsi bejakeun mun teu Bapak Ibu teu wani bejakeun ka kuring. Gitu ya. Di masjid ieu meureun aya naon udah dikorupsi aya batu di dinya Pak ya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan ke dalam kalbu kita semangat untuk menjadikan agama Islam ini sebagai hutan hati kita untuk kita laksanakan. Dan Allah hanya tambatan hati satu-satunya. Agama Islam adalah agama yang kita yakini benar dan tidak akan pernah salah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan kita.
raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mumpung yang sekarang sedang di Arafah menuju ke Musdalifah, sekarang sedang pada di Musdalifah, sebentar lagi mereka akan bergerak menuju Mina, dan sekarang sebagian menuju ke Mekah, ke Baitullah. Bapak Ibu lamun ayeuna hayang ka Mekah, deket jeung Ka'bah, nemplok oke 2 jam moal aya nu nyarek kosong di Mekah. Eueuh, jelema urang dinya sabab kabeh oge keur di Arafah jeung keur di Musdalifah. Musdalifah di ditu Bu, lain Musdalifah na Nazar, beda deui. Mau pada dia mau ketemu Musdalifah langsung kebayang teu Nazar, lain dia Musdalifah beneran ya. Terus nanti ke Mina melempar jumroh. Bagi yang langsung dari Arafah menuju ke Baitullah, langsung ke Arafah ke Baitullah langsung melaksanakan tawaf ifadah, langsung selesai bisa pakai baju biasa, kemudian melempar jumroh, kemudian bebas. Sumun suami istri bisa pagabrug-gabrug deui nya, tapi kudu tawaf ifadah jeung kudu geus sae haji itu nya. Jelas Bu. Suka gambar geus tong digambarkeun Bu, aya mah urang ngaji yuk di dieu nya, meungpeung di dieu. Paum kumaha cenah lamun anu di ditu mah kapan meunang kabahagiaan, meunang luar biasa teh Allah di dieu oge sarua saum Arafah. Kemudian nanti malam atau mulai dari saat ini silakan Ibu Bapak biasakan untuk membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, tutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahkan dengan istighfar mau 100 kali 1000 kali boleh, paling tidak sekali istighfar. Kemudian baca apa namanya sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian kita minta, silahkan minta apapun di hari Arafah, Allah akan kabulkan. Dengan syarat manehna kudu bersih hati lah, punya bersih hati. Cara membersihkan hati diberikan kesempatan, yaitu saum di hari Arafah. Ayeuna lagi banyak diskusi saum Arafah teh iraha, nu loba nanya eta teh nu tara puasa gitu ya. Jadi ibu mah kudu nanya, lamun can Idul Adha berarti menang saum gitu ya. Perkara menang teu na eta geus aya fikihna di zaman baheula nepi ka ayeuna, aya ulamana. Aya menyebut Arafah ti kamari pek wae beureun puasana poe kamari. Aya nu Arafah poe ayeuna pek wae mun puasa oleh mana. Kumaha lamun teu puasa kamari teu puasa ayeuna? Henteu naon pek wae kumasia. Nya, leres. Nu harap mah isukan. Lamun isukan aya puasa carek. Ya, sok salajan wedalna isuk nya. Senin Kaliwon. Puasa weton. Ya. Yuk kita tambahkan nikmat kita, dan alhamdulillah di dunia maya sana sudah hadir Teh Eis dari Bandung bersama keluarga, Ibu Apis dari Ranca Ekek bersama keluarga, Ibu Irin bersama keluarga dari Cirebon, Bu Hilda bersama keluarga dari Cirebon, Kang Ahmad bersama keluarga dari Bandung. Alhamdulillah. Kita juga doakan, katanya Teh Dewi sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesembuhan. Juga Kang Ihsan dari Surabaya dan Kang Syakur dari Jepara. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Yang hadir di sini juga mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sekali lagi di hari Arafah itu mintalah kepada Allah karena Allah akan kabulkan. Meskipun kita tidak berada di padang Arafah, tapi kita melaksanakan syariat yang disunahkan, yaitu melaksanakan saum di hari Arafah. Ya, yuk kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat An-Nisa mulai ayat 172, 173, 174, 175 sampai 176. Hayang nama 5 ayat, tapi siga nama 2 ayat gewareg dibunya. Yuk 2 ayat dulu aja ya. 172 dan 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن
yastanqifal masihu ay yakuna badan lillahi walal malaikatu lafzul muqarrabun. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشركم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيؤذبهم عذابا أليما. فيؤذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Sadaqallahul azim. Allahumma bil Quran, mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang bersih, punya nilai keikhlasan, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesempatan bagi kita untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Yuk, selanjutnya setelah kita baca, kita coba buka tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan kita mendapat yang benar untuk diamalkan, dinikmati, dan disebarluaskan. Al-Masih Nabi Isa sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari beribadah kepada Allah dan menyombongkan diri, kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia Allah. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya dari Tuhannya, dan telah kami putuskan kepadamu, telah kami turunkan kepadamu cahaya terang benderang, yaitu Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, yaitu asy-syiratal mustaqim, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Masya Allah, di sini dijelaskan Bapak Ibu, di hari kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang meyakini Taurat, Injil dan Zabur yang waktu itu digugulung sama mereka, kemudian mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tegurannya melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Qur'an, bahwa Nabi Isa itu bukan, bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, dan Allah tidak pernah punya anak dan tidak akan pernah punya anak. Teguran Allah itu sangat jelas kepada mereka, dan bagi mereka yang kemudian mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Qul huwallahu ahad, maka mereka akan selamat. Sementara mereka malah cari jalan untuk mengajak Nabi Muhammad beribadah dengan cara mereka, kemudian mengajak mereka juga akan ikut dengan cara Nabi Muhammad. Akan dijawab oleh Allah dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tong pimilweun urusan agama, maneh urus maneh, kuring urus kuring. Ayeuna keur usum, yuk kurang dangdutan, geus dangdutan, yuk kurang sholawatan. Dangdutannya di sholawatan di masjid. Nu sholawatan diajak ke gereja mah rebana, nu penting angpau. Gitu Bu. Aya nu gitu. Aya li di Jakarta nu gitu. Ayahnya, mun eueuh kayak ditunjukkan. Ya, bisa tanya ya, mudah-mudahan enggak orang malu. Pak abdi mari ngiring kurban. Ya, tapi manehna can disunatan jeung lain muslim. Tong daek.
Abdi pada nyumbang karpet ke masjid tapi manehna lain muslim tong diarah. Gitu punya. Malah di dia mah nu moal diarah lagi lain tinu kitu unggul, tinu mamawa banera partai ka dia moal diarah. Sabab naon? Pasti ada maunya. Ingat-ingat Bapak Ibu, hari-hari ini sedang banyak gelandangan-gelandangan partai. Ya, para gelandangan geus kulinting ka dieu, kulinting ka ditu, bulutu ka dieu, bulutu ka dieu nya neangan nu ngarah punya. Lamun keur di dieu ngagoreng nu itu, mun keur di ditu ngagoreng dia. Aya kitu Bu. Ayeuna keur usul urang mah tong pipilueun tapi kudunya yen aya nu bener pasti aya nu bener kan ari urang masuk kadeo kadeo naon Bu kalangan kadeo itu apa Bu tergoda sembako ngagaleong kada angpau ngagaleong di bawah kaos oblong ngagaleong masuk ngagaleong tadi nah ya galuang galeong mun galuang galeong jeung pamajikan maka jadi anak biasa nyebutnya jeung bisa jenteng. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan mujizatnya dan Tuhan dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu cahaya yang terang benderang, itulah Al-Quran. Dan ingat Allah menurunkan dua cahaya kepada manusia, yang dua cahaya itu akan menerangi manusia di dalam dua kegelapan. Masih ingat nggak? Sigana magis poho deui ibunya. Apa itu dua cahaya? Yang pertama adalah Ramadan. Yang kedua, Al-Quran. Akan membantu manusia dalam dua kegelapan. Kegelapan kapan? Alam kubur. Ya dikubur heula, gelap di alam kubur teh Bu. Ya, Pak. Untuk percaya jeung tanyakeun di jero kubur. Tong nanyakeun ka kuring. Ya, kuring mah percaya. Si Bu Edi teu percaya ditaruhkeun lagunya atau nyobain heula lah gitu ya. Nah, yang pertama yang akan gelap adalah alam kubur. Ketika di alam kubur, Al-Quran dan Ramadan itu akan menjadi penerang, menjadi cahaya. Dan ketika di hari kiamat gelap gulita sebelum dihidupkan lagi matahari. Jadi gue gelap ya pada dek karena engke matahari didatangkan gitu ya. Yakin nggak tuh Bu? Kalau yakin sok atau pegang dua cahaya ini Ramadan dan Al-Quran. Ramadan telah berakhir, Al-Quran masih akan tetap abadi. Jadi dan terus Al-Quran. Ya, ada lagi yang lebih besar cahayanya. Kalau kata cucu saya, lebih besar dari Ramadan dan Al-Quran cahayanya. Apa itu? Kanjeng bercahaya. Kita bisa mengenal Ramadan, kita bisa mengenal Al-Quran karena dari kanjeng Nabi. Makanya ucapkan, oh masalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Resepna mana pek wae sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pek wae. Allahumma shalli ala Muhammad pek wae eta. Karek anu sok biasa ibu-ibu bari nyekel batu dipindah-pindah batuna pek wae gitu nya mandinya ya. Yang jelas bahwa Al-Qur'an itu adalah cahaya dan merupakan mukjizat. Kalau seandainya Al-Quran cahaya dan Ramadan sebagai bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dua-duanya diberikan kepada umat Kanjeng Nabi cahaya itu, Kanjeng Nabi berarti lebih bercahaya. Buktinya apa? Kita dalam kegelapan kita bisa ngomong. Sholli ala Sayyidina. Terasa Bu?